Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sangat menarik. Kita akan menyelami salah satu dokumen paling fundamental, yaitu Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua. Tepat sekali. Dan kita tidak akan membahas semuanya, tapi kita akan fokus ke satu bab yang menjadi mesin penggeraknya, yaitu bab 15 pasal 18 yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan. Nah, ini dia intinya. Benar. Jadi bagi Anda, ini adalah kesempatan untuk melihat langsung bagaimana kerangka tata kelola pemerintahan itu dirancang, bagaimana hierarki wewenangnya, dan aturan main apa yang berlaku untuk setiap keputusan penting. Baiklah, mari kita langsung bedah pasalnya. Kalimat pertamanya saja sudah langsung ke intinya. Dikatakan, pengambilan keputusan terdiri atas kongres, sidang, dan rapat. 3 tingkatannya, kongres, sidang, dan rapat. Ini dari susunannya saja sudah terasa hierarkis kan? Bukan daftar yang acak. Betul sekali. Ini adalah sebuah piramida wewenang yang sengaja dirancang. Mari kita mulai dari puncaknya. Kongres. Konstitusi ini menyebutnya sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Kata tertinggi ini rasanya punya makna khusus ya. Kenapa tidak forum utama atau forum pokok saja? Anda menangkap poinnya dengan sangat baik. Penggunaan kata tertinggi itu bukan tanpa alasan. Ini adalah sebuah penegasan baik secara yuridis maupun politis. Maksudnya? Maksudnya, Kongres ini diposisikan sebagai forum untuk isu-isu yang paling mendasar, paling strategis, bukan tempat untuk membahas urusan teknis sehari-hari. Oh, jadi ini untuk momen-momen besar. Seperti katakanlah amandemen konstitusi itu sendiri. Atau menentukan arah negara untuk puluhan tahun ke depan. Tepat. Jika pemerintahan ini kita ibaratkan sebuah bangunan, keputusan di tingkat rapat itu mungkin seperti memilih warna cat. Oke. Keputusan di tingkat sidang bisa jadi tentang membangun satu ruangan baru. Nah, tapi keputusan di tingkat kongres itu adalah soal mengubah fondasi dan pilar-pilar utama bangunan itu sendiri. Paham. Karena wewenangnya begitu besar, maka aturannya pasti sangat ketat. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang paling menarik. Ada satu angka kunci yang terus diulang, 2/3. Benar. Pertama, forumnya baru sah kalau dihadiri oleh 2/3 anggota. Kedua, keputusannya juga baru sah kalau didukung oleh suara 2/3 peserta. Ini standar yang sangat tinggi kan? Sangat tinggi. Secara teknis, ini disebut supermajority atau mayoritas super. Ini adalah sebuah pilihan sadar untuk menjadi semacam jaring pengaman konstitusional. Jaring pengaman agar tidak terjadi tirani mayoritas, begitu. Di mana kelompok yang menang tipis, katakanlah 51%, tidak bisa langsung mengubah haluan negara seenaknya. Seolah memaksa setiap faksi untuk berdialog, untuk mencari titik temu. Proposal yang ekstrim atau hanya menguntungkan satu pihak akan sangat sulit lolos di sini. Ini menciptakan stabilitas, tapi apa tidak ada risiko jadi macet atau deadlock? Itu risikonya. Tapi disitulah seninya. Ini mendorong proses legislasi yang lebih matang. Hanya proposal yang benar-benar solid dan mendapat dukungan luas yang bisa lolos. Legitimasi keputusannya pun jadi jauh lebih kuat. Lalu ada metode pengambilannya, urutannya ini juga menarik. Dicapai melalui konsensus dan atau pemungutan suara. Konsensus disebut duluan. Betul. Ini seperti sebuah pernyataan filosofis ya. Konstitusi ini seolah mengatakan, jalan utama kita adalah musyawarah untuk mufakat. Kita cari dulu solusi yang bisa diterima semua pihak. Tapi ada kata dan atau, jadi para perancangnya juga pragmatis. Mereka sadar kalau konsensus itu ideal, tapi tidak selalu tercapai. Persis. Itu kata pengamannya. Kalau dialog sudah buntu, proses tidak boleh berhenti. Mekanisme demokrasi modern, yaitu voting, menjadi jalan keluarnya. Jadi ini perpaduan yang indah antara kearifan musyawarah dan kepastian hukum prosedural. Oke, kita sudah lihat Kongres sebagai fondasi, sekarang kita turun satu tingkat, ke urusan yang lebih rutin. Disinilah ada sidang. Ya, sidang ini adalah dapurnya legislasi sehari-hari. Dan ada 3 jenis yang disebutkan. Sidang istimewa, sidang paripurna, dan sidang tahunan. Dari namanya saja kita sudah bisa menebak fungsinya ya. Coba. Sidang tahunan, ini pasti agenda rutin, terjadwal, seperti bahas anggaran, laporan pemerintah. Sidang paripurna ini puncaknya, saat semua kumpul untuk ketok palu undang-undang. Nah, sidang istimewa, ini tombol daruratnya kan, untuk merespon krisis atau situasi tak terduga.
Interpretasi Anda sangat akurat. Gabungan ketiganya ini menciptakan sebuah lembaga yang terorganisir, produktif, tapi juga adaptif, siap menghadapi apapun. Tapi yang membuat saya sedikit terkejut, aturan mainnya. Aturan 2/3 yang super ketat itu ternyata berlaku juga untuk sidang. Nah, ini poin yang sangat krusial. Biasanya kan standar setinggi itu cuma untuk amandemen konstitusi. Ini diterapkan juga untuk pembuatan undang-undang biasa. Apa tujuannya? Ini mengirimkan pesan yang sangat kuat, bahwa dalam kerangka konstitusi ini, membuat hukum reguler pun dianggap urusan yang sangat serius. Ini menuntut tingkat kesepakatan yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Dialog dan kompromi menjadi nafas sehari-hari. Baik, kita sampai pada tingkatan paling operasional. Tempat mesin pemerintahan bekerja dari hari ke hari. Rapat. Dan daftarnya ini sangat komprehensif. Silakan dibacakan, ini menarik sekali. Oke, ada rapat Legislative Council, rapat Executive Council, rapat Judicative Council. Nah, berhenti di situ dulu. 3 yang pertama ini jelas sekali kan? Jelas sekali. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini kan trias politika, fondasi dasar pemisahan kekuasaan. Betul. Untuk memastikan adanya mekanisme checks and balances. Tapi yang membuat ini lebih kaya adalah badan-badan selanjutnya. Lanjutkan. Baik, selanjutnya ada rapat Badan Konstituante, rapat Badan Pertahanan dan Keamanan, dan rapat Dewan Penasehat Agung. Nah, di sini kita melihat pemikiran yang jauh lebih komprehensif. Badan Konstituante ini yang paling menarik perhatian saya. Ini seolah-olah perancangnya sengaja membangun ruang perbaikan ke dalam sistem. Tepat. Ini visi jangka panjang. Mereka sadar bahwa konstitusi adalah dokumen yang hidup, bukan kitab suci yang kaku. Jadi disediakan badan khusus yang tugasnya memang mengevaluasi dan jika perlu mengamandemen. Ini menunjukkan kerendahan hati. Lalu ada Badan Pertahanan dan Keamanan serta Dewan Penasehat Agung. Fungsinya seperti penyeimbang ya? Bisa dibilang begitu. Badan Pertahanan dan Keamanan itu menjaga kedaulatan fisik, sangat esensial. Dan Dewan Penasehat Agung menjaga kearifan negara mungkin? Analogi yang bagus. Dewan ini adalah tempat para negarawan, para senior, para pakar. Tugas mereka bukan memerintah, tapi memberi nasihat dan perspektif yang mendalam agar keputusan yang diambil tidak dangkal atau terburu-buru. Bahkan sampai ke jenis rapatnya dirinci. Ada rapat koordinasi dan rapat kerja. Ini detail kecil, tapi sepertinya penting sekali ya. Sangat penting. Rapat kerja itu urusan internal masing-masing lembaga, tapi rapat koordinasi inilah jembatannya. Inilah oli yang memastikan semua roda gigi pemerintahan ini berputar harmonis, bukan saling bergesekan dan menimbulkan masalah. Oke, setelah kita urai semua tingkatan ini, kongres, sidang, rapat. Kita sampai di kalimat penutup pasal ini. Sekilas terdengar seperti formalitas birokrasi, tapi sepertinya ini kuncinya. Kalimat yang mana? Tata cara kongres, sidang, dan rapat diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ya. Ini adalah klausul penutup yang sangat cerdas. Ini adalah praktek terbaik dalam tata negara modern. Maksudnya bagaimana? Begini, konstitusi itu fungsinya sebagai kerangka arsitektur. Dia menetapkan prinsip-prinsip agung, hierarki, syarat legitimasi, pembagian kekuasaan. Ini adalah apa dan mengapa dari sistem ini. Sementara detail teknisnya, bagaimananya, diserahkan ke level undang-undang. Begitu ya? Misalnya, bagaimana prosedur interupsi dalam sidang, hal-hal seperti itu. Persis. Ini membuat sistemnya menjadi kokoh sekaligus lentur. Kokoh karena prinsip dasarnya terkunci di konstitusi yang sulit diubah. Tapi lentur karena aturan pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui UU tanpa harus repot-repot mengamandemen konstitusi. Jadi kalau kita rangkum, dari penelusuran kita ini, terlihat jelas sekali ya, Pasal 18 ini merancang sebuah sistem pengambilan keputusan yang sangat terstruktur, hati-hati, dan berjenjang. Semuanya punya aturan main yang jernih. Betul. Kalau semua kepingan puzzle ini kita satukan, yang kita lihat adalah sebuah desain ketatanegaraan yang sangat matang dan dipikirkan secara mendalam. Sebagai penutup, apa satu pertanyaan besar atau satu pemikiran yang paling menantang yang muncul dari kerangka kerja yang tampak sangat solid ini? Satu pertanyaan menarik yang mungkin bisa jadi bahan renungan kita semua adalah soal implementasinya nanti. Kerangka ini kan menyediakan 2 jalan untuk mengambil keputusan, jalan idealisme konsensus dan jalan pragmatisme pemungutan suara. Ya,
Seni memerintah yang sesungguhnya nanti akan terletak pada kebijaksanaan para pemimpin untuk menavigasi kedua jalur ini. Kapan mereka harus bersabar, berjuang lebih keras untuk mencapai mufakat yang menyatukan, dan kapan mereka harus berani mengambil keputusan tegas lewat voting demi kemajuan. Kemampuan memilih jalan yang tepat di saat yang tepat. Betul? Itulah yang akan menjadi kunci sesungguhnya dari efektif atau tidaknya tata kelola pemerintahan yang diamanatkan oleh konstitusi ini. Tuhan memberkati West Papua, Papua Merdeka.